Tiga ciri-ciri seller pemula yang bakal gampang sukses ketika jualan di TikTok Shop. Gitu ya. Banyak banget teman-teman seller yang ngerasa, wah gila nih, apalagi alumni Tokopedia ya. Alumni Tokopedia itu sering ngerasa kayak, aduh susah nih, gue dulu di Tokopedia kayak gini doang udah bertahun-tahun rame, terus udah gitu, kok sekarang jadi kayak gini sih, susah banget sih di TikTok, wah segala macam, wah ini kayaknya algoritmanya jahat dan lain sebagainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya belum tentu juga gitu kan. Nah malah kalau misalnya gue perhatiin sekarang, gue nemu nih ada beberapa seller yang sebenarnya masih baru sih, tapi begitu masuk, kok bisa langsung rame ya gitu kan. Nah ternyata ada ciri-cirinya dan gue mau spill ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 atau 2 poin, lu tinggal tambahin deh 1-2 lagi gitu biar lu cepet rame gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali, berarti kalian harus kejar nih ciri-ciri ini ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, nah, poin pertama adalah ketika misalnya lu kalau pengen tahu barang lu bakal rame atau enggak, jualan lu bakal laku atau enggak, itu sebenarnya simple. TikTok itu dia punya algoritma khusus di mana dia bakal ngetes si satu produk yang baru kalian upload. Ya, makanya ini nih, trik khusus juga nih, ya. Jangan ngupload langsung, misalnya gini, kan punya produk 1000, langsung upload 1000-1000-nya. Jangan. Jadi dianya juga algoritmanya bingung. Gue mau ngangkat yang mana ya, gue mau coba yang mana ya, gitu kan. Nah, terus jadi yang benar gimana gitu kan. Lu bisa bertahap gitu. Apalah bertahap supaya si algoritmanya bisa maksudnya punya waktu buat mencoba melihat produk ini mana yang potensial. Ketika lu upload ya, dan tapi sebenarnya gini sih, kalau lu upload doang juga yang upload banyak banget gitu ya. Jadi kalau saran gue, begitu lu upload, lu coba iklanin sedikit gitu kan, buat ngetes ada nggak respon pasar dari produk yang kamu jual itu. Kalau misalnya ketika kamu iklanin ternyata nggak ada respon, artinya itu produk kayaknya bakalan nyep gitu loh. Tapi kalau misalnya ada respon itu yang kliknya mulai banyak gitu kan, yang ordernya mulai ada gitu kan. Nah meskipun di awal masih rugi nggak apa-apa, itu lu buat tahu mana sih yang potensial, mana yang enggak. Ketika lu kayak gitu ada respon, nah di sini artinya produk yang kamu ngiklanin itu cukup tepat gitu ya. Tapi apakah ini cuma gara-gara ngupload doang? Nggak juga. Jadi memang harus dipelajari mulai dari kayak titik jualnya apa, menariknya di mana gitu kan. Malah TikTok itu sebenarnya punya satu panduan sendiri. Jadi kayak judulnya tuh kalau misalnya lo mau laku tuh kayak ini dari produknya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Jadi ada guideline-nya yang bisa lo ikutin gitu kan. Ketika lo lakuin itu bisa kelihatan. Guideline-nya kayak gimana gue nggak akan bahas di sini. Kalau lo penasaran, lo bisa lihat di video gue yang lain nih ya. Nah terus yang kedua, itu kan respon pertama nih, ketika lo iklanin ada rame atau enggak, itu kayak gitu. Yang kedua adalah ketika lo udah mulai misalnya lo bikin yang namanya affiliate plan, open plan aja, banyak nggak orang-orang yang langsung daftar request sample. Nah kalau misalnya ketika lo bikin nggak ada yang request sample, wah ini gawat nih. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang request sample, artinya produk lo nggak menarik di mata orang lain. Gitu. Kalau nggak menarik di mata orang lain, ya gimana mau laku? Nah, tapi ketika lu masukin itu produk dan ternyata cukup banyak yang request sample sampai lu kewalahan gitu kan. Nah, itu artinya produk lu calon lakunya itu tinggi. Tapi apakah ketika orang request sample harus lu terima semua? Ya nggak juga lah. Lu cek dulu, lu sortir dulu. Itu bagus nggak, GMV-nya tinggi apa enggak, kontennya seperti apa, nyambung nggak. Kalau misalnya nggak nyambung, jangan lumayan kasih aja. Karena ketika lo ngebagiin banyak sampel, ini nih poin yang bisa bikin penghasilan kalian bukannya plus, tapi minus. Kenapa gue bilang bisa minus? Karena gini, ketika dia request sampel, kan kalian kirim pick up ya. Itu ongkos kirim siapa yang nanggung? Nah, seller lah. Sekarang kalau lo sekali kirim misalnya 100 sampel, 100 kali 30.000, 3 juta guys. Jadi agak milih-milih juga gitu kan. Gitu kan, mana tahu banyak orang yang cuman kayak request dan mereka bakal kontennya sebagus apa. Itu kan kita nggak bisa kontrol ketika seperti itu gitu ya. Nah makanya itu lo benar-benar perhatiin gitu. Karena kalau misalnya gini, gue sering banget lihat kalau toko afiliatornya banyak, itu gampang banget buat tembus 100 juta pertama. Gampang banget buat sampai 300 sampai 500 juta pun masih dapat gitu. Ketika lu nemu gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah ketika lu juga bisa manfaatin
momen. Karena ternyata di TikTok sendiri dia tuh nge-tracking momen-momen penting dalam 1 tahun yang dimana itu bisa ngasilin penjualan. Nah itu di tracking tuh, double date, payday gitu kan, atau mungkin ada momen-momen campaign lainnya yang ketika kalian ikutin, nah itu bakal bikin penjualan kalian meningkat. Nah ketika lo bisa manfaatin berbagai momen-momen itu, nah di situ penjualannya juga bakal lebih bagus. Makanya buat seller pemula sebenarnya ketika lo punya 3 ciri-ciri ini, itu bisa dipastikan kayak 60%, 70% toko lo potensial deh gitu. Ada nggak yang lainnya? Ya masih banyak juga gitu kan. Kayak mulai dari lu perlu bisa nyari berbagai fungsi traffic gitu kan. Apakah lu dari konten lu harus kayak gimana, ads lu seperti apa. Nah itu juga banyak yang bisa dikerjain gitu kan. Sampai gini, gue sendiri nih tentang cara mulai ini, gue punya 2 buku yang ini bisa ngebantu kalian gitu. Kalau pertama ini sebenarnya bener-bener buku detail banget gitu. Ini diambil dari pengalaman kita di Meyang ngebangun salah satu brand yang dalam waktu 6 bulan doang tembus penjualan di 1 juta US dollar atau 15 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Karena yang kedua ini lebih kayak buku kerja gitu kan, buku kerja yang lengkap dengan panduan-panduannya, step by step simpelnya, action plan simpelnya yang bisa lu lakuin buat lu mulai jalanin gitu ya. Jadi itu dia tadi 3 ciri-ciri pemula. Nah kasih tahu gua, ada nggak nih yang udah kalian ngalamin, atau jangan-jangan kalian nggak ada yang ngalamin dari 1, 2, 3 ini. Jadi kayak, kalau di gue kok anyep terus ya? Nah kalau anyep terus, berarti kan ada hal-hal lain yang perlu lakuin gitu. Karena kasih tahu gue kondisi lo kayak gimana di komen. Jangan lupa buat like dan share.